Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali di channel kita. Kali ini mendapati kiriman dari rekan kita di wilayah Tegal, yaitu Yashica Link 1C. Nah, ini lensanya yaitu 45 f1,4. Oke, dan ini adalah kamera mirrorless Fuji. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ini Fuji mirrorless yang seri terbaru. Nanti kita akan kawinkan antara Yashica Link ini dengan Fuji mirrorless. Nah, ini dia tuh. Jadi seperti ini kan. Nah, nanti kita akan coba kawinkan. Jadi ini ekstrim banget nih sebenarnya nih. Kita ulas sekarang nih, kayaknya seru banget. Nah, jadi lensanya ini nanti rekanan kita yang ada di Tegal ingin memakai lensa ini untuk ke kamera mirrorlessnya. Nah, ini sebuah tantangan nih. Nah, tapi kita akan coba yang terbaik untuk rekan kita. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh, untuk eksekusi lensa Yashica ini, jadi untuk rekan-rekan Nusantara, dukung terus channel kita. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan dan inspirasi baru. Dan jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menginspirasi, dan lebih tertantang untuk rekan-rekan semua. Oke, teman-teman dan sahabatku yang ada di Tegal, ini kita akan eksekusi. Nanti kita lihat jalannya eksekusi ini semua, dan kita lihat keseruannya. Jangan kemana-mana, ikuti terus. Check it out. Oke, teman-teman Nusantara. Jadi untuk mencabut lensanya ini, kita harus copotin semuanya dulu nih. Jadi dari bodi atas, terus bodi bawah, dan juga bodi bagian depan. Nah, dari situ nanti kita akan kabel-kabelnya ini kan udah nanti tidak berfungsi lagi nih, karena sudah tidak diperlukan lagi, karena nanti ini sudah beda fungsi. Jadi fungsinya itu kayak misalkan untuk seleniumnya, terus untuk pengaturan autonya, shutter speednya, itu semua sudah nanti tidak berfungsi. Nah, jadi nanti kita akan gunting-guntingin aja semua langsung gitu, gunting-guntingin semua, dan kita ambil lensanya. Nanti lensanya akan kita operasi. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara, sebenarnya bukan untuk lensa ini aja. Jadi untuk beberapa seri kamera yang seri-seri rangefinder, tapi biasanya sih cari yang ukuran-ukuran bagus ya. Ini salah satunya bagus. Ini kan ukurannya 45 mm f1,4. Jadi ini di zamannya itu sudah cukup besar ya untuk ukuran ini. Nah, jadi ini udah kesekian kalinya kita oprek untuk ke kamera mirrorless, dan ini bisanya hanya untuk ke kamera mirrorless. Nah, kenapa ke kamera mirrorless? Jadi karena ini kan rangefinder. Rangefinder itu jadi optiknya itu dekat dengan ke klise. Nah, itu optiknya dekat ke klise. Nah, itu sama aja kalau ukurannya mirrorless, itu optik belakang juga dekat sama ke sensor. Nah, itu jadi nanti kita tinggal setting-setting aja si lensanya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, nanti perwujudannya seperti ini. Nah, jadi si Fujinya ini nanti kita pasangin si lensa Yashica ini, nanti tinggal kayak seperti lensa-lensa yang lainnya aja. Jadi tinggal buka tutup, pasang, dan juga nanti tinggal fokus dan diafragma untuk over dan under. Jadi untuk ketajamannya itu nanti ada di lensa. Jadi depth profilnya itu
kita mau main di f berapa. Nah kalau misalkan kita main di f1.4, tentunya dia profilnya itu kurang tajam. Nah jadi kalau misalkan mau tajam, kita buka di kisaran 4 atau 5,6, itu sudah cukup tajam. Tapi bokehnya itu nanti tidak ada. Nah kenapa? Sama aja kayak misalkan teman-teman nih punya lensa manual lah, cari gitu kan 50 mili f1.4, pasang ke mirrorless nanti dengan bantuan adapter. Nah kurang lebih seperti itu. Nah jadi hasilnya pun sama. Jadi kalau mau bagus, nanti tinggal main di ISO dan shutter speed. Nah di lensanya di open f. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, ini yang nanti kita akan eksekusi habis-habisan itu, yaitu ya di bagian ini. Dan untuk seri-seri kamera dari Ring Finder ini itu bisa dimasukin ke semua mirrorless. Jadi misalkan ada yang request, Om saya punya Yashica Electro 35. Oke, itu kan lensanya lebih kecil lagi. Ini kan 50 mili f1.4. Nah itu 50 mili f1.7. Nah saya mau pakai kemana nih? Pakai ke Sony bisa. Om saya pakai ke mirrorless EOS M bisa. Saya mau pakai ke Lumix bisa gitu. Jadi semuanya bisa sebenarnya, tapi tinggal tergantung si bengkelnya mau mengerjakan atau tidak. Nah karena untuk pengerjaan ini seperti yang di tutorial ini sekitar cuma 20 menit. Nah, tapi pengerjaan aslinya itu sebenarnya ini memakan waktu berhari-hari. Kenapa berhari-hari? Karena mencari presisinya, focusingnya itu yang tidak semudah yang seperti yang dibayangkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah menganalisa untuk rekan kita juga yang ada di Tegal. Nah, nanti untuk memodif satu buah lensa, jadi cari lensanya yang bagus. Nah, dalam arti kata itu tidak fogging, mungkin cuma jamur-jamur aja oke, gitu kan. Terus skirt-skirtnya juga sedikit. Nah, untuk apa? Untuk nanti kalau dimodif itu hasilnya masih bagus. Kalau misalkan lensanya sudah jelek dimodif, itu biasanya saya juga nggak mau terima. Kenapa? Nanti takutnya kecewa. Nah kecewanya seperti ini, udah keluar uang, udah beli lensanya, udah dibayar modifnya, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Nah seperti itu. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu. Nah jadi apa namanya, kita menganjurkan untuk rekan-rekan kita yang ingin modif seperti ini, lensanya cari yang bagus gitu. Walaupun bodinya hancur-hancur nggak apa-apa. Yang penting focusingnya enak, diafragmanya berjalan normal, dan juga optik-optiknya masih kategori di atas 80%. Nah supaya apa? Supaya karakter daripada lensa aslinya ini masih bisa mencerminkan kalau itu karakter dari lensa atau dari kamera si Yashicanya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini kita cleaning dulu untuk memastikan si optiknya ini benar-benar semua dalam keadaan sehat. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin kontak-kontak dengan kita, tadi sudah saya cantumkan nomor WhatsApp di video ini. Nanti juga ada di definisi nomor WhatsAppnya. Jadi teman-teman bisa kontak-kontak. Nah, apa yang bisa kita bantu. Nah, jadi bisa juga di kolom komentar. Nah, jadi kita di sini menerima jasa repair, perbaikan untuk semua jenis kamera, baik dari kamera manual, ring finder, point shoot, SRL dan TRL, dan juga berbagai merek dan kerusakan. Dan juga untuk lensa-lensanya sama, dari berbagai macam lensa, merek dan kerusakan nanti kita akan coba bantu. Dan untuk kamera digitalnya dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan, baik lensanya juga sama dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan nanti kita akan bantu. Nah, jadi teman-teman bisa menghubungi saya di DVD ini dan juga ada di definisi. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, ini salah satunya rekanan kita ini. Nah, ini salah satu penggemar kita punya konten nih. Nah, terus request nih ceritanya. Oke. Jadi, dia bilang, "Om, saya punya lensa. Kameranya udah babak belur nih, Om. Tapi lensanya masih baik." Oke, kameranya kamera apa? Kamera Yashica Link. Coba fotoin. Nah, terus ini mau diapain? Nah, saya punya kamera Fuji. Nah,
Nah, bisa nggak ini dipakai ke Fuji? Oke, bisa. Nah, akhirnya barang inilah dikirim. Nah, ini dengan requestnya apa namanya, kita buatkan konten. Nah, biar teman kita yang ada di apa namanya di sana itu bisa melihat apa namanya proses pengerjaan apa namanya modif lensa Yashi kali ini untuk ke kamera mirrorless Fuji. Oke, untuk teman-teman Nusantara, jadi di sini kita harus melihat kinerja daripada mekanisme shutternya dari lensa Yashica ini, karena ini mesinnya itu ada di bagian lensa. Nah, jadi ini harus dipantek dulu supaya mesin ini tidak bisa berfungsi. Karena kalau berfungsi dia ada namanya blade shutter. Nah, blade shutter itu akan menutup sehingga tidak bisa melihat apa namanya bukaan diafragma berapa sampai berapa itu nggak bisa ngelihat. Nah, jadi mesin shutter blade-nya ini dimatiin dulu. Nah, baru kita tinggal main si diafragma. Nah, seperti ini. Nah, ini fokusnya, dan yang tadi saya putar itu adalah diafragma. Nah, oke. Ini sudah kita rapikan mesinnya, dan optiknya bagian depan juga kita akan bersihkan juga. Nanti dari situ kita akan oprek lagi bodinya. Oke, teman-teman Nusantara, ini optiknya cukup baik, dikategorikan mencapai 90% dari paling belakang hingga paling depan. Nah, ini masih oke banget nih, jadi dioprek juga hasilnya masih nyos. Nah, ini kita susun lagi semuanya. Nanti setelah itu, nah kita akan coba bongkar bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya kita bongkar, nanti kita akan menyesuaikan kedudukan untuk mounting si Fujinya. Nanti sudah mounting si Fujinya itu, nanti kita akan tutup untuk focusingnya dan juga untuk nempelin si adapter ke Fujinya itu. Nah, nanti tinggal kita kalibrasi jarak antara apa namanya focusing sampai yang terjauh. Nah, seperti itu, karena nanti dari focusingnya itu yang sangat berpengaruh untuk hasil gambarnya dan bokeh-bokehnya. Oke teman-teman, nah plat ini yang nanti kita akan rapikan, karena plat ini sangat berfungsi besar sekali ya. Jadi untuk focusing dan juga untuk megang ke adapter. Ini dia, ini plat yang nanti jangan sampai salah nih, ini plat sangat paling utama. Nah, nanti kita akan beresin. Nah, nanti kita akan pasukkan kembali lagi. Nah, ini udah selesai nih teman-teman nih. Nah, ini sudah kita pasang lagi platnya, sudah rapi. Nah, ini focusingnya juga udah enak banget.
gitu. Nah itu kalau misalkan sampai salah, nanti focusingnya itu akan berat. Nah seperti itu. Nah ini udah mencapai 80% nih. Tuh nanti seperti ini modelnya, ganteng. Nah bentar lagi. Oke teman-teman, ini tinggal mountingnya nih. Mounting kita ambil dari untuk Fuji efeknya, langsung dari Fuji efeknya, karena kita akan pakai ke mirrorless Fuji. Dan si mirrorless Fuji ini yaitu mountingnya namanya FX. Nah jadi kita langsung pakai si adapter efeknya. Dan ini kita perlu kalibrasi jarak, disetel lagi. Karena apa? Karena kalau nggak disetel lagi, nanti setelah kita modif itu fokusnya itu nggak karu-karuanan. Jadi jarak jauhnya mungkin cuma 1 meter, bahkan setengah meter. Nah jarak terdekatnya itu bahkan bisa sampai infinity. Jarak terdekatnya bisa jatuhnya makro. Nah jadi semuanya harus disesuaikan lagi. Nah ini sudah kurang lebih seperti ini di gambarannya nih. Nah mungkin teman-teman punya gambaran. Nah itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Oke, nanti kita akan coba rapikan. Ini punya mountingnya, dan juga untuk pemasangan ke si itunya ke bodinya. Jadi kita akan presisikan lagi antara si mounting dan bodi lensa. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Nah, jadi si mountingnya sudah dipasang, dan ini cukup kelihatan ganteng banget. Nah kita akan langsung tes ke bodinya si Fuji efek ini. Nah ini dia nih, tuh penampakannya seperti ini. Jadi nanti kita akan langsung tes, dan kita akan lihat infinity terjauhnya sampai berapa meter. Nah nanti kita juga lihat bokehnya, dan juga nanti kita akan lihat flare-nya sih kayak apa nih. Ini sih yang pernah kita punya. Ini flare-nya oke banget. Oke, ini kita pasang sebentar. Nah ini sudah pas. Nah sekarang kita lihat yang paling jauh. Yang paling jauh itu ada 30 meter lebih tuh. Itu di kisaran 30 meter. Oke, sekarang kita coba fokus untuk 30 meternya. Nah itu dia 30 meternya. Oke, sekarang coba kita tarik. Nah ini kita, mana kameranya nih. Nah ini dia nih. Nah tuh, itu sudah sampai bangku yang biru itu udah 30 meter, 35 meter lah kurang lebih. Tapi untuk lensa ini sih jarang pakai sampai 30 meter. Paling pakai 2-3 meter karena untuk ngambil bokehnya. Ya teman-teman bisa melihat ini sampai ke ujungnya sudah oke. Ini dengan bukaan f1,4. Nah sekarang gimana kita nanti buka di 5,6, 4, bahkan itu lebih tajam lagi. Nah nanti kita akan coba lihat bokeh-bokehnya dan flare-flare-nya untuk seperti apa keseruannya. Nah sebentar lagi nanti kita akan ambil model, dan kita akan coba modelnya. Udah ada modelnya tuh. Nah ini ya bonekanya itu. Ini kisaran di 1,5 meter. Nah ini dia tuh. Nah ini kita coba. Nah ini di security ini di kisaran 10 meter. Nah security ini ada 10 meter, dan tadi itu 1,5 meter. Nah ini dia. Nah karena kita nih security-nya nggak bisa diam, ini mondar mandir kayak ada dompet jatuh. Jadi fokusnya tidak gampang, tidak cepat gitu kan. Nah habis ini kita akan coba flare-nya nih. Teman-teman pengen lihat flare, karakter flare dari lensa Yashica 45 mm f1,4 ini. Nah coba sebentar lagi. Kita mana dia nih, menteri penerangannya nih. Kita coba mau lihat flare-nya ini seperti apa. Oke, nah ini dia nih. Nah ini karakter flare-nya nih, teman-teman bisa melihat. Ini dengan lampu senter dari HP ini udah cukup oke ya, kelihatan banget. Apalagi nanti kita pakai
sinar matahari, main di terik matahari, ini akan oke banget lagi, lebih oke lagi. Nah, jadi mau main kayak gimana udah oke banget nih. Nah, ini flare-flare-nya juga banyak nih, karakter-karakternya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah oprek ekstrim untuk lensa Yashica-Link, dipakai untuk mirrorless Fuji FX. Nah, semoga tutorial yang sederhana ini bisa menambah inspirasi dan juga pengalaman dan pengetahuan untuk rekan-rekan Nusantara. Oke, teman-teman dan sahabatku, ini besok kita akan langsung eksekusi kembali ke Tegal. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.